Halo teman-teman, selamat datang kembali di Posgoro, podcastnya SMA Posgoro. Nah, di sini bersama aku sebagai hostnya Nur Lailatul Aula dari 11 MIPA 4. Di sini juga ada rekan aku Nur Adija Salma dari 11 MIPA 4. Nggak cuma kita aja, di sini juga kita kedatangan narasumber, salah satu guru di SMA Posgoro bersama Bapak Haji Asep. Boleh Bapak memperkenalkan? Baik, terima kasih. Perkenalkan, Bapak Haji Asep Turnawan, SPD MPD, mengajar bidang studi biologi dan kewirausahaan. Di samping itu dipercaya sebagai pembina OSIS di SMA Posgoro. Terima kasih, itu perkenalannya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Haji Asep ini juga Salah satu pembina OSIS. Di sini kita bakal bincang-bincang santai soal organisasi di SMA Posgoro ya Pak, Iya, dan baik. ekskul juga. Iya. Jadi seputar organisasi itu apa ya Pak? Organisasi itu merupakan sekelompok orang yang berkumpul dengan memiliki tujuan tertentu. Jadi mesti ada orang yang berkumpul lalu punya visi, misi yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Itu sering dikenal dengan organisasi. Jadi kurang lebih definisi organisasi itu yang memiliki tujuan visi misi sama ya Pak. Yang sama, betul. Baik, kalau untuk organisasi di SMA Posgoro sendiri itu kira-kira ada apa aja ya Pak? Ada 3 organisasi utama. Yang pertama ada MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Kemudian ada OSIS dan ada organisasi ekstrakurikuler yang masing-masing punya peran tertentu. Contoh misalnya MPK ini adalah dewannya atau majelisnya SMA Posgoro, di mana di sini merupakan perwakilan dari kelas yang tugasnya dia untuk mengawasi kinerja dari OSIS. Nah, sementara OSIS itu merupakan organisasi siswa di sekolah dan dia akan menaungi ekstrakurikuler yang ada di sebuah sekolah termasuk di SMA Posgoro. Kalau ekskulnya itu ada berapa aja di sini? Ekskulnya banyak, cukup banyak. SMA Posgoro ada 18. Yang pertama yang boleh dikategorikan permainan ya. Permainan ada bola voli, ada basket, kemudian ada futsal, kemudian ada lagi badminton, kemudian ada yang dikategorikan sebagai bela diri. Nah, di situ ada karate, ada taekwondo, kemudian ada ya karate dengan taekwondo dan silat. Kemudian ada kategori seni. Nah, di situ ada paduan suara, itu kan ada seni tradisional. Gitu ya. Ada yang dikelompokkan ke dalam kelompok keilmuan. Nah, ada English Club, ya, ada Computer Club, ada Nihon, kemudian ada kiri gitu ya, kelompok ilmiah remaja. Ada yang ke keterampilan. Nah, di situ ada Paskibra, kemudian ada PMR, ada pramuka, ada jurnalistik. Nah, itu punya karakter masing-masing di setiap organisasi. Jadi cukup bervariatif ya, tinggal bervariatif, kita mungkin tinggal pilih sesuai passion kita di mana. Iya. Kalau untuk MPK nih, tadi kan MPK itu perwakilan dari kelas ya Pak. Kalau kita bukan salah satu anggota dari pengurus inti kelas, itu kira-kira bisa nggak ya masuk MPK gitu Pak? Jadi salah satu anggota MPK. Memang yang paling ideal itu yang menjadi pengurus kelas. Kenapa? Karena dia jelas menjadi dipercaya di dalam kelasnya untuk memimpin kelas. Maka dia pasti punya potensi di samping teman-temannya. Maka yang layak untuk masuk di MPK idealnya itu. Tetapi ketika di kelas itu ada yang punya potensi tetapi tidak menjadi pengurus kelas,
tidak ada salahnya untuk ikut di MPK. Jadi tidak menutup kemungkinan Iya, buat betul. yang selain pengurus kelas untuk Iya, menjadi anggota MPK. betul. Oke. Kalau untuk kegiatannya nih Pak di organisasi maupun ekskul itu untuk sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu pasti berbeda ya Pak? Jauh berbeda. Kira-kira perbedaannya apa gitu Pak? Yang jelas kan tadi satu, proses kegiatan yang jauh berkurang. Ya, dimana kalau semasa pandemi, sebelum pandemi kan memang aktivitas organisasi setiap ekskul itu baik yang namanya latihan, kemudian event-event pertandingan itu berjalan. Nah, ketika event pertandingan itu kan menuntut akan mendorong siswa untuk lebih giat latihan. Nah, otomatis lebih aktif. Ketika pandemi berlangsung, satu, motivasi siswa jadi menurun. Kenapa? Karena event pertandingan tidak ada. Terutama tadi yang sifat-sifatnya permainan ya. Kecuali ya yang mungkin bisa dengan secara online ya, mungkin, tapi itu kan hanya sedikit. Kayak sepak bola kan nggak mungkin online gitu ya. Futsal nggak mungkin online, gitu kan. Badminton nggak mungkin online. Jadi banyak sekali perubahan. Dan ini jelas sangat berpengaruh kepada satu, motivasi siswa untuk berorganisasi. Yang kedua, ketika berorganisasi pun menjadi malas gitu. Itu jelas berbeda sekali, jauh berbeda gitu kan. Karena euforianya jadi berbeda iya, ya Pak? Betul. Untuk kegiatannya, biasanya kegiatan apa aja sih Pak yang organisasi maupun ekskul lakukan gitu? Kan tadi ya, manfaat dari ekskul itu satu, akan membentuk karakter siswa, itu terutama. Kemudian kan melatih siswa, mengembangkan siswa sesuai bakat. Nah, maka kegiatan-kegiatan itu idealnya memang diarahkan ke sana. Bagaimana ekskul ini mampu mengembangkan potensi siswa, karakter siswa sebagai minat dan bakat. Nah, maka kegiatan yang paling utama sebelum pandemi adalah satu, pelatihan tentunya. Nah, latihan dari setiap ekskul sesuai karakternya. Yang kedua, pembinaan dari yang pembinanya ataupun yang harus memilih atau yang punya pelatih, tentunya pembinaan dengan pelatihnya. Tapi sekarang dengan adanya pandemi, jelas itu kan tidak berjalan dengan baik. Kemudian pertandingan itu hal yang sangat signifikan untuk mengembangkan siswa. Sebab ketika siswa latihan, tidak ada pertandingan kan jelas arahnya kemana gitu, latihan untuk apa gitu kan ya. Nah, maka dengan adanya pelatihan itu tadi, kegiatan berikutnya untuk mengejar prestasi, gitu kan, itu yang dikembangkan di dalam ekskul di SMA Kosgoro. Bahkan kepala sekolah itu lebih menginginkan bagaimana ekskul itu tidak hanya sekedar ada, kemudian sekedar latihan, tetapi harus berprestasi. Kan itu yang dikejar, minimal ya di tingkat Kota Bogor. Berbicara soal prestasi ekstrakurikuler, kira-kira apa saja ya Pak prestasi dari ekstrakurikuler tersebut yang hebat gitu, yang sudah mencapai tingkat kota atau provinsi atau nasional juga ada. Kalau dari jumlah siswa yang berprestasi dari ekskul banyak. Contoh dari bola voli. Nah, bola voli itu tahun lalu juara kedua Piala Wali Kota yang diselenggarakan di SMA Kosgoro. Kemudian yang paling itu dari angkat berat. Nah, angkat berat itu sudah mencapai tingkat nasional. Dan itu. Kemudian dari karate. Karate itu sudah ada yang beberapa masuk ke tingkat provinsi karate. Kemudian ada lagi dari taekwondo. Taekwondo juga banyak, ada beberapa yang masuk ke kategori tingkat Jawa Barat. Nah, jadi baru tadi itu apa? Bola voli, karate, kemudian
taekwondo, kemudian PMR juga pernah beberapa kali di Kota Bogor, dan 1-2 kategori dari Paskibra. Kemudian ada MP. Nah, MP itu juara Jabodetabek, itu menyabet juara-juara umum setiap lomba yang diselenggarakan di SMA 5. Nah, mungkin hanya, jadi kalau dari 18 ya belum sampai 60% lah yang ekskul itu menyumbangkan prestasi yang baik lah di Kota Bogor. Tapi mungkin sebenarnya masih banyak lagi ya prestasi dari ekstrakurikuler, tapi mungkin nggak bisa kita sebutin semua. Iya. Jadi ekstrakurikuler ini nggak cuma untuk mengisi waktu kita di sekolah, untuk bersenang-senang, juga harus bisa menghasilkan prestasi ya Pak. Betul. Ini kan ekstrakurikuler ini punya peran masing-masing ya Pak. Di SMA Kosgoro organisasi juga seperti tadi MPK untuk mewakili aspirasi, OSIS untuk mengatur kegiatan di sekolah. Ekstrakurikuler juga membantu memajukan sekolah dengan prestasi-prestasinya. Nah, untuk OSIS nih Pak, kegiatan apa aja sih Pak kalau OSIS itu di sekolah ini? OSIS jelas itu seluruh kegiatan yang ada di SMA Kosgoro yang berhubungan dengan siswa itu di bawah OSIS. Itu jelas. Nah, OSIS sendiri yang menjadi ujung tombak majunya sekolah, salah satu ujung tombak majunya sekolah, dimana dengan organisasi ini kegiatan siswa itu bisa berjalan, baik yang sifatnya di dalam seperti lomba-lomba, kegiatan segala macam kegiatan lomba-lomba itu dikoordinasi dengan OSIS. Kemudian keluar pun sama, harusnya sebuah sekolah tidak lepas dari maju mundurnya OSIS. Ya, nah kemudian ekskul pun ketika melakukan kegiatan tentu harus berorganisasi berkoordinasi dengan OSIS. Ya, kalau tidak ada koordinasi akan bentrok. Artinya OSIS sendiri menyalakan lomba ini, tiba-tiba organisasi ini ya. Nah, jadi harus betul-betul selalu koordinasi ya Pak. Untuk OSIS ini ya Pak, kalau misalkan sebelum pandemi kan kita pasti banyak mengadakan kegiatan gitu ya Pak. Nah, ketika pandemi ini sekarang ini kira-kira OSIS tetap berkegiatan atau tidak ya Pak? OSIS dibandingkan ketika pandemi dengan sekarang ya jelas-jelas jauh berbeda. Ya. Ketika sebelum pandemi mungkin siswa-siswa yang ada di OSIS itu luar biasa sibuknya karena setiap tadi seluruh lomba-lomba kegiatan-kegiatan di sekolah di bawah naungan OSIS. Nah, di masa pandemi ada perbedaan. OSIS tetap aktif, hanya lebih berpikirnya bagaimana lomba-lomba itu dibuat secara online. Jadi berbanding terbalik dengan sebelum pandemi. Jadi sehingga OSIS itu mikir apa sih apa lagi gitu ya yang bisa tetap dilaksanakan gitu ya. Dan mungkin kendalanya kalau OSIS ketika pandemi komunikasi itu mudah gitu ya. Kalau sekarang komunikasi agak sulit, tersendat gitu ya. Mau datang ke sekolah kerja sama melakukan kegiatan dibatasi harus sekian. Itu luar biasa tantangannya. Tetapi Bapak melihat bahwa OSIS di SMA Kosgoro dengan kendala apapun cukup berjalan dengan baik, ya, baik lomba-lomba maupun yang lainnya. Ini kan contoh kemarin gitu ya, ketika kita melaksanakan kurban, OSIS sekian anak, hanya bedanya itu aja jumlah yang dibatasi ya, itu yang membedakan. Jadi meskipun kita terhalang pandemi, OSIS SMA Kosgoro ini tetap aktif ya Pak? OSIS tetap aktif, tetap jalan, dan itu luar biasa sekali. Dan Bapak juga berterima kasih ke orang tua ya, karena kalian datang tanpa izin orang tua nggak bisa. Alhamdulillah dukungan dari orang tua siswa gitu ya. Contoh kemarin ketika kita rapat, Bu Ala menyampaikan katanya Bu Naya nanti izin dulu orang tua gitu. Iya. Terus Retri juga katanya nanti izin dulu. Saya bilang
Bu Ella dengan saya mereka udah siap pasti datang. Nah, jadi Bapak yakin bahwa orang tua pasti mengizinkan, gitu ya, karena organisasi itu salah kalau ada orang tua yang melarang siswanya berorganisasi. Kenapa? Orang sukses itu tidak didasarkan bagaimana prestasinya di kelas, nilainya berapa. Tapi orang itu sukses itu dari karakter, dan karakter itu hanya didapatkan dari organisasi. Kejujuran, disiplin, tanggung jawab, itu luar biasa dari organisasi itu. Dan entah di MPK, entah di OSIS atau di jelas ekstrakurikuler. Iya, di ekstrakurikuler. Itu penting siswa untuk masuk di salah satu atau beberapa organisasi, karena akan membentuk karakter sesuai tujuannya. Tujuan bahwa adanya ekstrakurikuler, adanya organisasi membantu siswa mengembangkan karakter. Itu kan pendidikan abad 21 itu karakter yang diutamakan. Istilahnya mah pinter, malas buat apa? Iya. Itu kan. Kemudian pinter, tidak tanggung jawab, nggak ada Untuk artinya. apa? Iya. Pinter, tidak disiplin, nggak ada artinya. Iya. Jadi itu disiplin, tanggung jawab, kejujuran itu dibentuk dari organisasi. Di samping keterampilan, contoh keterampilan ya kalian pandai mewawancarai. Coba ranking 1 belum tentu bisa wawancara. Iya, kan? betul. Retri, Andras bisa podcast, bisa bikin foto dan sebagainya. Itu dari organisasi. Iya. Coba kalau nggak ikut organisasi belum tentu. Pak Herman belum tentu kenal kepala sekolah sehingga ini punya potensi. Kenapa? Dari organisasi. Dan itu penting dan itu menjadi bekal hidup kalian. Itu penting sekali. Jadi kita itu ke sekolah jangan hanya untuk belajar aja, kita harus dapat ilmu yang lain juga ya Pak? Iya, betul. Keliru, Bapak sering memanggil orang tua yang ketika anaknya mundur dari organisasi. Kenapa? Karena Bapak menyadari betul pentingnya organisasi itu. Karena Bapak juga dulu ya berorganisasi. Ya, kalau untuk organisasi ini maupun MPK, OSIS atau ekstrakurikuler, kira-kira untuk kedepannya gitu, untuk apa ya? Keuntungan kita mengikuti organisasi ini tuh untuk kedepannya, masa depannya untuk gitu hidup. Apa ya? Iya. Setelah lulus dari sekolah mungkin kira-kira apa ya Pak? Yang jelas tadi gitu ya, bahwa sesuai dengan tujuan pemerintah ini kan resmi ya. Eskul resmi ada undang-undangnya, OSIS resmi ada undang-undangnya. Jadi harapannya bahwa siswa itu terbentuk karakter menjadi manusia yang utuh. Apa manusia yang utuh itu? Yang sesuai dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003, bahwa manusia yang cerdas, sebenarnya belum itu dulu, manusia yang beriman dan bertakwa, manusia yang mandiri, manusia yang terampil, manusia yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Maka dengan tujuan pendidikan ke sana, maka kemandirian, tanggung jawab, kepedulian itu tidak hanya dibentuk dari kelas, bahkan itu lebih banyak dibentuk dari organisasi. Dan banyak lapangan pekerjaan yang datang, yang berangkat, yang memerlukan ilmu-ilmu ketika berorganisasi. Contoh, sulit menjadi anggota dewan kalau dia tidak berangkat dari organisasi. Sulit menjadi pemimpin kalau dia tidak pernah ikut berorganisasi. Karena di dalam organisasi kan kita belajar ya
bagaimana kamu jadi ketua ini, iya kan? Iya, betul. Iya, lomba ini kamu yang jadi ketua. Iya. Itu kan kalian belajar manajemen kan di situ, mengelola suatu kegiatan. Dan ilmunya nanti bermanfaat ketika ada di masyarakat. Contoh sederhana lah, Bapak itu kan tadi berorganisasi. Begitu masuk di sekolah, bertahun-tahun menjadi wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, bertahun-tahun jadi kurikulum, di masyarakat pengurus RT, pengurus RW, ketua DKM. Kenapa bisa dipercaya oleh masyarakat? Karena tadi berorganisasi, pernah mengelola gitu kan, belajar di SMA, latar belakangnya dari situ. Kalau kita tidak punya latar berorganisasi, bagaimana cara memimpin dan lain sebagainya, sulit nanti berkembang. Nah, jadi kalian kedepannya tadi mengembangkan diri di perusahaan. Kalau orang yang kutu buku ya paling bagian komputernya tuh. Oh ini udah jadi manajernya, pemimpin dan lain sebagainya, kan di situ. Iya kan? Karena sudah terbiasa. Akan muncul karakter dengan sendirinya. Kayak begini, lihat orang seperti ini, muncul kepedulian kita. Oh karena kita ini orang ternyata baik, punya kepedulian tuh muncul. Diperhatikan oleh orang lain. Muncullah jadi seorang pemimpin. Kalau itu tidak bisa, karena di setiap lapangan pekerjaan dimanapun perlu yang namanya pemimpin, itu kan, kepala ini, kepala bagian ini, nah itu penting sekali. Jadi bisa dibilang mungkin ketika kita mengikuti organisasi, kita tuh berada satu langkah di depan teman-teman kita yang tidak, ya 100% betul itu, 100% betul bahwa orang yang berorganisasi itu satu langkah lebih di depan. Iya, karena kita tuh jika tidak mengikuti organisasi, mereka tidak belajar apa yang anak-anak organisasi pelajari. Tidak ada belajar, mereka hanya ya belajar pengetahuan yang didapatkan dari sekolah. Tapi ketika menyelesaikan masalah kehidupan, kayak tadi misalnya kalian berlomba atau melakukan lomba itu kan muncul masalah-masalah. Nah kalian kan bisa menyelesaikan. Iya. Nah itu yang tidak didapatkan. Makanya pemerintah kan mewajibkan seluruh siswa masuk organisasi. Kenapa? Karena pemerintah, negara tahu persis manfaat dari organisasi tersebut. Hanya yang jadi masalah kan siswanya. Tidak semua mau, lebih senang, mending kalau belajar. Kalau ini mah main HP, main nggak jelas gitu kan. Kalau belajar enggak, main iya. Tapi yang berorganisasi minimal ada rasa tanggung jawab, tanggung jawab. Itu yang tidak mudah, tanggung jawab itu bisa muncul di karakter siswa kalau tidak belajar dari organisasi. Itu penting. Jadi ketika kita mengikuti organisasi itu, ketika teman-teman kita cuma lagi main HP, kita lagi berorganisasi, ada pelajaran yang kita dapat. Sedangkan kalau enggak berorganisasi kan ya apa, dia membuang waktunya, hanya membuang waktu. Jadi ternyata banyak banget manfaat dari berorganisasi ya Pak. Kayak gini misalnya, gimana muncul tanggung jawab, muncul dengan secara ini kan. Tadi temennya main HP tuh. Kalian sedang mau main HP, tiba-tiba kata bapak lah misalnya, tolong Bu Naya besok hari ini ditunggu di sekolah, ada perlu ini. Akhirnya mungkin terpaksa kan awal-awal, terpaksa nih awalnya. Lama-lama kan ini tanggung jawab saya, muncullah karakter tanggung jawab di sini. Kayak gini, biasa datang terlambat. Lama karena tadi oleh organisasi diminta dihukum nih, terlambat dihukum. Nah, itu kan akan terbentuk malu nih dihukum aja. Akhirnya kita menjadi orang yang biasa tidak terlambat, tepat waktu. Betul. Di organisasi itu manfaatnya luar biasa sekali. Berarti sebetulnya masuk organisasi itu suatu kesempatan emas ya Pak buat kita. Betul. Buat jadi membuat diri kita lebih baik gitu. Betul.
Jadi jangan sampai ketika kita masuk sekolah kita cuma fokus belajar aja, tapi harus ada ilmu lain yang kita ambil selain dari pelajaran sekolah itu ya Pak. Makanya kami gitu berharap banyak kalau anak-anak itu masuk organisasi apapun, ya, baik OSIS, ya sekurang-kurangnya salah satu organisasi eskul. Karena sama terlalu sibuk satu aja deh gitu kan. Sebab kalau masuk di yang lebih tinggi lagi OSIS itu kesibukannya kan luar biasa. Karena OSIS itu kan harus melakukan kegiatan yang mengcover setiap kegiatan di sebuah sekolah. Kalau eskul ya paling yang rutin latihan gitu kan. Latihan seminggu sekali kalau ada tanding seperti itu. Tapi kalau di OSIS kalian bisa tiap hari melakukan kegiatan gitu kan. Kayak sekarang teman-temannya mah adem di rumah. Iya betul. Kalian kan jam segini masih di sekolah. Kelihatan capek banget di sekolah gitu ya. Tapi jangan berpikir ke situ karena tadi manfaat yang muncul di dalam diri kita yang ke depan berguna. Baik, terima kasih Bapak. Kita setelah bincang-bincang santai tentang organisasi dan ekstrakurikuler. Jadi teman-teman jangan lupa nih bahwa ketika kita jadi anggota organisasi, baik itu MPK, OSIS maupun ekstrakurikuler, itu bakal banyak sekali manfaat untuk kita. Jadi jangan sampai melewatkan masuk organisasi itu buat kenang-kenangan juga ya Pak kita ya, kita pernah ngelakuin ini, kita pernah belajar bareng tentang ini. Iya. Baik Bapak, terima kasih teman-teman. Kita sudahi bincang-bincang santai tentang organisasi ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dadah.